Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru SMP IPIM yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang benar-benar membuat kita harus berkumpul di sini melalui Zoom meeting, yaitu untuk mengikuti acara implikasi AKM untuk profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ini adalah sesuai dengan informasi dari dinas, dari Kemendikbud juga, bahwasannya setiap sekolah atau dunia pendidikan itu harus mengadakan atau harus membuat profil pelajar Pancasila. Jadi di sini bukan hanya untuk siswa, melainkan pertama adalah guru. Guru harus membuat RPP yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasilanya. Jadi harus ada yang namanya materi yang berkarakter. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Semoga hal ini bisa lancar segalanya. Allah selalu melindungi kita dalam setiap kegiatan kita. Amin. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon yang belum silakan segera hadir dan bergabung di Zoom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini kami hanya melakukan sharing yang dimana pelatihan ini adalah kewajiban sekolah harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah merupakan program pendidikan yang digagas secara nasional, sehingga pada tahun 2021 ini maka timbul yang namanya asesmen nasional. Nah, ini nanti materi ini sangat berguna bagi kita semuanya yang selalu mengasah untuk selalu belajar dan belajar. Dan ini kemarin saya juga disuruh membuat laporan, baik itu nanti pada waktu pelaksanaan ini nanti saya share juga di YouTube. Di sisi lain saya juga diwajibkan untuk membuat mata pelajaran yang saya ajarkan untuk berkaitan yang mengenalkan profil pelajar Pancasila tersebut. Untuk itu lebih jelasnya saya akan nge-share dari materi yang saya dapatkan. Kelihatan di situ? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, G? Sudah, bisa lanjut. Nah, di sini ini hanya sharing, dan nanti apabila sesuatu yang benar itu memang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salah saya menyampaikan, berarti itu memang kekhilapan dari saya. Dan materi ini saya dapatkan ketika saya pelatihan secara daring pada saat 3 hari berturut-turut dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kemarin ditekankan kepada pengawas juga bahwa hal ini harus disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai laporan kita bahwa kita telah berkomitmen melaksanakan program yang diadakan secara nasional. Materi yang dipaparkan kali ini adalah implikasi asesmen nasional dalam pembelajaran dan penilaian sebagai cermin profil pelajar Pancasila. Asesmen ini adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari kelas atau siswa tersebut. Kalau pengertian secara nasional, asesmen nasional adalah pemetaan
mutu pendidikan pada seluruh sekolah madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi intinya sekolah harus mengadakan mendukung adanya program asesmen secara nasional. Jadi asesmen secara nasional ini ada dua kata. Yang pertama adalah asesmen dan yang kedua adalah nasional. Asesmen secara nasional itu pengertiannya sebagaimana yang saya tulis di sini. Sementara kalau asesmen itu sendiri adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja kelas atau siswa tersebut. Sementara itu, komponen yang melatar belakangi adanya asesmen secara nasional itu menyangkut 3 komponen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau disebut sebagai AKM. Tujuannya apa? Mengukur literasi, membaca, dan numerasi. Yang disebut dengan mengukur literasi membaca ini diharapkan dari program ini kita bisa melibatkan kepada para peserta didik untuk selalu membaca dan dia bisa memahami, mengevaluasi, terlibat dalam teks. Sementara yang disebut dengan numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan. Yang dimaksud dengan pengetahuan dan kecakapan ini, seorang peserta didik harus bisa menghubungkan antara pengetahuan yang didapatkan di sekolah, antara pengetahuan yang diajarkan untuk semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran 10. Misalnya jika Pak Mujiono mengajarkan matematika perkalian 1 sampai 100 misalnya, ketika dia itu bisa menerapkan dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini adalah diharapkan dapat mengukur hasil belajar emosional sikap. Yang disebut dengan melibatkan emosional sikap adalah kita bisa melibatkan rasa, perasaan, sehingga timbul sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan timbul sebuah nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi ketika dia mendapatkan pelajaran dari sekolah, diharapkan dia bisa mengimplementasikan sebuah karakter yang baik. Contoh, ketika kita pada pagi menyapa anak-anak, selamat pagi anak-anak, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Maka dari pembelajaran tersebut akan timbul sebuah sikap atau karakter baik sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah survei lingkungan. Survei lingkungan atau disebut dengan SLB adalah mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Untuk berikutnya adalah mengapa literasi dan numerasi itu perlu. Yang pertama, literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi di dalam masyarakat. Jadi intinya begini, literasi membaca dan numerasi tadi menghubungkan pengetahuan dan kecakapan itu adalah minimum. Kalau seorang siswa bisa menerapkan 2 kompetensi minimum tersebut, maka dia akan mempunyai sumbangsih ketika dia sedang hidup di masyarakat. Sehingga dia diharapkan nanti bisa punya karakter, bisa mempunyai suatu sikap yang positif ketika dia di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sementara menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Pada tahun 2018, dari 79 negara, Indonesia telah menempati posisi 74. Jadi sangat rendah sekali, sehingga pemerintah itu mengupayakan sebuah program untuk menunjang keberhasilan belajar. Yang disebut dengan PISA itu adalah penilaian yang berskala nasional. Sementara kalau dilihat dari artinya PISA itu adalah Program for International Student Assessment, adalah penilaian yang bersifat berskala besar atau nasional.
Jadi secara internasional Indonesia mengalami suatu kekalahan dengan negara-negara lain. Di antara 79 negara Indonesia menduduki tingkat 74, maka timbul sebuah asesmen secara nasional tersebut. Yang kedua adalah mengapa survei karakter itu dilaksanakan? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Jadi intinya pendidikan yang diajarkan di sekolah ketika kita menyampaikan materi pengetahuan apapun itu adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh sehingga dia nanti ketika hidup di masyarakat dia bisa menerapkan sebuah karakter yang mencerminkan sebuah sikap, value atau nilai dan berperilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila tersebut. Sementara itu apa sih tujuannya kok diadakan survei lingkungan? Survei lingkungan ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang proses belajar dari iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Yang kedua, mengukur kualitas berbagai input dan proses belajar mengajar. Jadi intinya ketika sekolah itu di siswa yang ada di SMP IPIM misalnya ketika dia masuk dengan komposisi misalnya danem rendah dari SG, maka ketika masuk ke SMP dia bisa menguasai pelajaran dengan baik. Itu salah satu adalah tujuannya kenapa dilakukan survei secara lingkungan belajar tersebut. Yang ketiga adalah mendorong perbaikan pembelajaran, peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi intinya ketika survei ini dilakukan tujuannya adalah supaya kita bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah. Harapannya pemerintah seperti tersebut. Apa yang diukur oleh PISA? PISA tadi adalah penilaian siswa skala besar. Apa yang diukur? Yang diukur di sini adalah kapasitas siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks. Jadi begini, ketika seorang siswa itu dihadapkan sebuah teks, diharapkan dia bisa memahami teks tersebut. Contoh ketika pelajaran bahasa Indonesia, seorang siswa itu diajarkan tentang cerpen misalnya, dia harus terlibat, bisa memahami, bisa menggunakan perilaku positif yang ada di cerpen tersebut, bisa mengevaluasi dari karakter protagonis, antagonis. Jika yang baik itu akan berdampak seperti ini, jika yang jelek itu akan berdampak seperti ini. Di sisi lain juga dia bisa merefleksikan. Maksudnya apa? Dia bisa mengamalkan sesuatu yang didapatkan dari teks tersebut. Pada saat siswa diberi teks, maka dia diupayakan untuk terlibat. Kalau dia terlibat, secara otomatis tujuan tertentu mengembangkan pengetahuan dari potensi itu sangat menunjang bagi peserta didik terkhusus di SMP IPIM Surabaya. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan mendesain pendekatan ilmiah serta menafsirkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Ini biasanya kalau di sekolahan itu dikaitkan dengan pelajaran IPA atau mungkin dalam kegiatan lain dikaitkan dengan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan ekstrakurikuler peneliti belia atau PIR, karena di situ dijelaskan bagaimana metodologi cara menulis secara ilmiah, cara mengevaluasi, cara menafsirkan data. Contoh ketika anak-anak dihadapkan sebuah masalah, misalnya dia mengamati sebuah tumbuhan kecambah kacang hijau misalnya bagi pelajaran IPA. Ketika A diberi perlakuan, diberi air biasa, yang kedua adalah air mineral, yang ketiga misalnya diberi bacaan ayat-ayat Al-Quran, bisa mengevaluasi sehingga dia bisa menafsirkan data-data secara ilmiah. Yang ketiga adalah literasi matematika, memformulasikan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks.
Hal ini menyangkut penalaran secara sistematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta-fakta, dan piranti matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Berarti hal ini tentunya pelajaran matematika itu diharapkan untuk bisa dihubungkan secara prosedur, secara fakta, terus bisa menjelaskan, bisa memprediksi secara ilmiah tersebut. Selanjutnya adalah kanal. Apa sih kanal? Kanal adalah mengumpulkan informasi kontekstual yang rinci dari siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Biasanya ini melalui kuesioner yang diberikan oleh dinas maupun kuesioner yang dibagikan sekolah untuk orang tua atau untuk bapak ibu guru yang ada di SMP IPIM tersebut. Proses yang pertama adalah literasi. Bagian komponen literasi itu menyangkut 3 komponen. Yang pertama adalah menemukan informasi, yang kedua adalah interpretasi dan integrasi, yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Sementara yang disebut dengan menemukan informasi adalah mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi di dalam teks itu pasti ada informasi secara tersurat. Contohnya apa? Ketika anak-anak suruh menjawab soal yang berkaitan dengan teks, berarti jawabannya ada di teks tersebut. Makanya itu ditekankan untuk literasi, mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana tersebut. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Berarti memahami informasi tersurat dan tersirat. Jadi intinya apa? Di dalam teks itu pasti ada informasi tersirat dan tersurat. Kalau tersurat itu jawaban ada di dalam teks, tapi kalau tersirat itu kita menafsirkan manfaat yang baik untuk kehidupan siswa tersebut. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan lain di luar teks. Contoh misalnya ketika dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini saya mencontohkan bahasa Indonesia saja. Karena di dalam bahasa Indonesia itu berarti kalau disuguhkan sebuah teks, teksnya itu misalnya cerpen, berarti dia harus bisa mengaitkan tentang kehidupan-kehidupan yang ada di luar. Selanjutnya adalah numerasi. Numerasi di sini adalah mengkaitkan antara pengetahuan dan kecakapan. Contoh misalnya ketika dia bisa memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Contoh ketika saya tadi mencontohkan Pak Muji mengajarkan perkalian 1 sampai 100 sehingga siswa tersebut mudah menerima dan sehingga dia bisa mengaplikasikan. Ini salah satu contoh penerapan numerasi. Selanjutnya adalah penalaran. Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Oke, Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan materi yang tadi yang disampaikan tentang asesmen nasional. Dalam asesmen nasional itu adalah cerminan 6 profil pelajar Pancasila dalam survei karakter. Jadi ketika Dinas Pendidikan itu melakukan yang namanya survei karakter, paling tidak di dalam mata pelajaran itu harus ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini komponen yang diharapkan adalah mereka memahami moralitas, spiritualitas, dan etika beradab dan merupakan hasil dari pendidikan karakter. Jadi ketika anak-anak memberikan ucapan salam kepada kita dan kita menjawab Assalamualaikum, atau mungkin ketika kita sedang melakukan doa awal pelajaran,
itu adalah salah satu contoh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Yang kedua adalah keberbinekaan global, mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negara serta dunia sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Jadi kebinekaan global ini diharapkan kepada para peserta didik itu bisa memahami, bisa menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Setiap bangsa, setiap daerah mempunyai budaya yang masing-masing, maka dia diharapkan juga bisa menghargai dari budaya setiap daerah masing-masing. Yang ketiga adalah bergotong royong, memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Misalnya ketika Bapak Ibu memberikan tugas secara berkelompok, perbuatannya mencerminkan bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri, secara independen, termotivasi meningkatkan kemampuan. Berarti diharapkan ketika kita memberi pelajaran kepada peserta didik, bisa termotivasi untuk mengikuti. Contoh apabila dalam pandemi ini kita sebagai guru harus bisa berupaya menanamkan mereka termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Misalnya kita buat sebuah kata-kata afirmasi positif, nah walaupun masa dalam pandemi ini Anda harus tetap belajar secara mandiri, belajar dikarenakan karena Allah. Selanjutnya adalah bernalar kritis, memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam adalah kreatif, menciptakan hal-hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Sehingga kreatif ini biasanya pihak pemerintahan kota selalu mengadakan yang namanya lomba-lomba yang sering diadakan, misalnya lomba kesenian, lomba peneliti via Surabaya, sehingga dia bisa dari kreatif tersebut dia bisa menciptakan sesuatu hal yang berinovasi sehingga bisa bermanfaat pada dirinya khususnya pada keluarga dan kepada masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya adalah pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa ini bisa dilakukan secara massal, dipandu di ruang guru, atau berdoa ini juga dilakukan ketika kita mulai pergantian pelajaran. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas itu juga bisa dimulai berdoa lagi. Itu contoh pengembangan melalui pembiasan. Yang berikutnya adalah kebinekaan global melalui upacara bendera, belajar bahasa asing, mengenalkan potensi keunikan daerah. Jadi pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasan ini juga salah satunya menanamkan yang namanya upacara bendera pada hari Senin, atau mungkin upacara bendera ketika dia itu mengadakan suatu pelantikan pengurus bisnis, memperingati hari-hari nasional. Berikutnya adalah diskusi kelompok atau juga bisa bergotong royong. Gotong royong ini bisa dicerminkan ketika dia suruh menyelesaikan sebuah masalah. Ini salah satu cerminan pelajar dalam pembiasan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah sekolah diupayakan untuk selalu merayakan perayaan hari keagamaan. Contoh ketika umat Islam pada waktu Idul Kurban, itu adalah contoh-contoh pembiasan. Pada peringatan Isra Mi'raj, misalnya kita mendatangkan seorang ustadz untuk ceramah, atau mungkin agama-agama yang ada di sekolah itu harus selalu ditunjang. Dan yang berikutnya adalah pembiasan, salah satunya adalah belajar bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah kerjasama secara piket. Secara otomatis kerjasama secara piket ini ditekankan pada saat saya pelatihan itu, terutama wali kelas untuk selalu mengoyak-ngoyak anaknya untuk selalu kerjasama secara piket. Berikutnya secara mandiri.
Secara mandiri ini, misalnya anak-anak disuruh untuk mengunjungi perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan yang ada di daerah. Berikutnya adalah daring dan luring. Daring ini yang sering kita gunakan, misalnya menggunakan Classroom atau mungkin Google Meet atau mungkin Zoom Meeting atau mungkin melalui WA. Luring ini adalah di luar jaringan. Misalnya ketika anak-anak yang tidak mempunyai paketan misalnya, dia juga bisa luring ini di luar jaringan, anak-anak diberi tugas berupa tulisan, terus dia suruh mengambil dan mengantarkan pada tergantung pada kesepakatan dari Bapak Ibu guru semuanya. Secara mandiri juga mengerjakan tugas dari guru, baik ini secara daring maupun secara luring. Selanjutnya adalah bernalar kritis, membaca bedah buku, dan melaporkan hasil belajar. Jadi harapan dari membaca buku, anak-anak bisa melaporkan dari hasil yang dibaca. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu daerah. Untuk berikutnya adalah pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan. Jadi ini peran serta yang dibutuhkan adalah kesiswaan. Apa yang harus dilakukan kesiswaan? Yang pertama, bentuknya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Ini sekolahan diharapkan untuk misalnya pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan melalui ekstrakurikuler, misalnya baca tulis Al-Quran. Mungkin untuk agama yang lain bisa konsultasi kepada guru agamanya masing-masing. Berikutnya adalah pengenalan, masa pengenalan lingkungan, biasanya LOS atau ospek atau istilah yang lain juga. Ini program yang harus dilakukan oleh kesiswaan. Berikutnya adalah tata krama dan tata tertib. Tata krama dan tata tertib ini sekolah harus menyantumkan pada tiap kelas. Anak-anak dibiasakan untuk selalu membaca tata tertib yang ada di sekolah tersebut sehingga dia mempunyai pembiasan tata krama yang baik. Selanjutnya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, ini yang pernah dilakukan oleh Pak Heri bersama kawan-kawan ketika sedang melaksanakan kegiatan pramuka. Kebinekaan global ini adalah mengadakan pentas seni, festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Berikutnya adalah bergotong royong, melaksanakan kerja bakti yang biasanya pada waktu sebelum pandemi anak-anak diajarkan untuk kerja bakti secara massal. Itu adalah pembiasan yang dilakukan, pembinaan yang dilakukan oleh kesiswaan. Selanjutnya adalah Jumat peduli pada orang miskin. Nah, jadi anak-anak pada hari Jumat mungkin disuruh membawa sesuatu, setelah itu berkumpul, maka bisa diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di sekitar sekolah. Itu hal yang dilakukan oleh pembinaan dari kesiswaan. Selanjutnya adalah musyawarah mufakat. Ketika melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS, itu salah satu contoh musyawarah mufakat. Ikut terlibat dalam setiap kegiatan. Jadi intinya setiap kegiatan anak-anak harus dilibatkan di dalam sekolahan tersebut. Selanjutnya adalah mandiri, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Ini kegiatan ini sudah dilakukan oleh SMP IPIM, ini berarti telah dilakukan untuk pembinaan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstra pramuka. Kegiatan pada peduli lingkungan, bernalar kritis, pemilihan raja dan ratu perpustakaan. Harapannya apa dengan pemilihan raja dan ratu perpustakaan? Dari anak-anak yang terpilih, dia bisa menggerakkan peserta didik untuk selalu berkunjung ke perpustakaan dan membaca ilmu pengetahuan dan akhirnya bisa merangkum dari ilmu yang didapatkan ketika dia sedang melakukan kegiatan membaca tersebut.
Yang berikutnya adalah pemilihan duta literasi. Pemilihan duta literasi ini bisa dilakukan per kelas ada duta literasi. Dari duta literasi itu dikumpulkan di dalam sebuah kelompok, sehingga dari duta literasi ini dari setiap kelas itu bisa muncul bibit-bibit anak-anak yang gemar membaca, gemar menulis, sehingga dia bisa merefleksikan, mengevaluasi, menerapkan dari yang dibaca dari ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah kelompok ilmiah remaja. Ini biasanya di dalam Dinas Pendidikan Kota selalu mengadakan lomba tiap tahun sebelum pandemi, misalnya peneliti pilihan remaja. Ini diharapkan bisa bernalar kritis. Sementara kelompok ilmiah remaja ini pembagiannya misalnya dalam bidang ilmu life science, environmental science, matematika, dan juga bisa komputer, dan masih banyak. Mungkin IPS juga salah satu yang 2 tahun kemarin sedang dilombakan di dinas juga. Selanjutnya adalah siswa untuk didorong untuk mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Ini biasanya dari Dinas Pendidikan itu diseleksi secara kota dari juara 1, 2, 3 dari masing-masing dari bidang dan spesial award, setelah itu dikirim secara nasional. Selanjutnya adalah kreatif. Pembinaan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, futsal, seni. Selanjutnya adalah melalui pembiasan pembelajaran. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, semua mata pelajaran. Untuk kegiatannya apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar kepada Tuhan, nilai-nilai iman dan takwa pada semua mata pelajaran. Jadi intinya ketika mata pelajaran itu harus dikaitkan dengan iman dan takwa. Kebinekaan global ini hanya ditekankan iman dan takwa. Pembelajaran bahasa Inggris dan IPS saja. Untuk PPKN tidak ditekankan maupun mata pelajaran yang lain. Hanya bahasa Inggris dan IPS. Pada saat pelatihan ditanyakan, kenapa kok PPKN tidak termasuk? PPKN itu kebinekaan secara nasional, tapi kalau global ini sifatnya menyeluruh, karena bahasa Inggris itu mengajarkan bahasa secara global, sementara di mata pelajaran IPS itu ada pembahasan mengenalkan budaya daerah di seluruh dunia. Sehingga diharapkan dengan penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya secara nasional maupun secara global, siswa itu bisa menghargai. Selanjutnya adalah bergotong royong. Semua mata pelajaran, kerja kelompok, berdiskusi. Selanjutnya adalah mandiri. Ini semua mata pelajaran. Pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa 19, misalnya mengerjakan semua tugas-tugas semua dari mata pelajaran. Bernalar kritis, semua mata pelajaran. Ini diharapkan ada soal-soal seperti itu. Semua siswa membaca buku teks, buku penunjang, dan sumber belajar lainnya untuk melatih berpikir kritis fenomena kehidupan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah kreatif. Ini contoh soal yang berkarakter. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolah. Seleksi tersebut memilih 1 orang penerima beasiswa dengan materi seleksi A, B, dan C. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A. Namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai semua mata pelajaran. Maka di sini jawabannya adalah A, mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Kenapa jawabannya A? Karena di sini ada sebuah nilai-nilai karakter. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti si Doni tadi, dia itu diharapkan pada saat mengikuti bimbingan belajar yang diikuti, dia bertanggung jawab untuk selalu masuk. Pada saat gemar membaca, kenapa dia gemar membaca? Karena pada saat mengikuti bimbingan belajar, para tutor yang ada di bimbingan belajar tersebut itu menyuruh untuk gemar membaca.
Di sisi lain juga rasa ingin tahu. Ketika diajarkan oleh para tutor yang ada di lembaga tersebut, secara otomatis si doni rasa ingin tahunya dengan tinggi sekali. Berikutnya adalah disiplin. Ketika mengikuti kegiatan di lembaga tersebut, dia harus disiplin dan kerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Jadi intinya, teks contoh ini adalah contoh soal yang berkarakter. Nah, soal contoh berkarakter tadi, siswa diharapkan untuk memahami, bisa mengevaluasi, bisa terlibat di dalam sebuah teks tersebut. Dan ini secara otomatis menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter Pancasila tersebut. Selanjutnya adalah contoh juga dalam soal bisa dicantumkan yang namanya nilai-nilai pendidikan karakter, misalnya kerja keras, disiplin, tanggung jawab, kreatif, mandiri, bersahabat, dan komunikatif, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, peduli sosial. Ini adalah contoh soal. Sekolah Roro akan mengadakan sebuah pasar murah yang ikut oleh semua siswa. Stand dengan penunjang berbanyak mendapatkan penghargaan dari sekolah. Strategi apa yang harus dilakukan Roro? Berarti ini jawabannya adalah B. Kenapa B? B itu mencerminkan sifat-sifat karakter pada diri siswa tersebut. Kerja keras. Karena kerja kerasnya berarti dia harus membuat yang namanya survei, membuat sebuah perencanaan, disiplin. Secara otomatis dia harus disiplin, tanggung jawab, kreatif, mandiri. Ketika dia melakukan secara survei, otomatis dia bersahabat dengan kelompoknya, dia melakukan komunikasi. Berikutnya adalah soal juga Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk. Pak Dedi memanfaatkan tanah dengan memelihara ayam potong. Namun bau kotoran dari kandang Pak Dedi mengganggu warga tersebut. Warga melakukan protes karena pencemaran udara. Berarti kalau dijawab A, bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan masalah, berarti soal seperti ini contoh penanaman karakter. Di sini karena penyelesaian permasalahan diutamakan musyawarah mufakat sebagai cermin prinsip terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini contoh survei karakter. Contoh soal survei karakter ini multi silang dan tergantung kepada individu masing-masing siswa. Misalnya apabila saya terlihat murung, guru memberikan perhatian, ini tidak pernah, jarang, sering, selalu, ini berarti jawabannya tergantung kepada anak-anak masing-masing. Ini contoh soal yang bisa diterapkan dari semua mata pelajaran tentang survei lingkungan. Jadi walaupun kita selain mengajarkan materi juga ditekankan ketika kita ngajar juga harus membuat soal tentang survei lingkungan, soalnya seperti yang dipaparkan pada materi ini. Berikutnya adalah survei lingkungan juga berkaitan dengan bagaimana guru mengajarkan siswa. Contoh soal juga. Nanti materi akan saya share di grup sebagai acuan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, AKM nasional tidak melaporkan tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM. Kalau AKM secara nasional itu fungsinya fungsi untuk mengevaluasi kualitas pendidikan. Jadi intinya AKM nasional itu tujuannya mengevaluasi pendidikan secara nasional. Sampelnya siapa? Secara otomatis sampelnya, contohnya adalah terdapat di kelas 8 dan 11. Jadi tidak kelas 9 dan tidak kelas 12. Untuk pelaksanaan soal ini dipandu oleh pusat. Untuk sementara dari AKM kelas ini semua mapel ini bisa diberikan kepada semua individu dari kelas 2 sampai kelas 12. Jadi kelas 1 SD tidak diberikan.
pelaksanaan oleh guru kelas masing-masing. Berikutnya adalah asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar. Tujuannya laporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Jadi AKM ini diharapkan bisa dilaporkan oleh pihak sekolah kepada orang tua, anak itu mencapai kompetensi minimumnya seberapa. Biasanya yang sering diberikan adalah berupa raport. Dimanfaatkan guru, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif, yang berkualitas. Nanti materinya ada juga di bawah slide tentang strategi pembelajaran yang tepat untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. AKM kelas membantu guru melakukan asesmen atau penilaian secara pribadi kepada individu siswa. Ini contoh pada saat pelaksanaan dari semester 1 dan semester 2. Misalnya gambar model, gambar ilustrasi, gambar model, menyanyikan lagu daerah dan kelompok. Pada semester 2, ini contoh-contoh yang bisa diterapkan pada pembelajaran seni budaya. Untuk Bapak Ibu mata pelajaran yang lain bisa disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Berikutnya adalah memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu bisa diterapkan. Siapa guru yang melakukan? Yang melaksanakan adalah guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPS, pendidikan agama, seni budaya, matematika, PPKN, PJOK, IPA, prakarya, bisa kolaborasi guru antar mata pelajaran. Jadi guru bahasa Jawa tidak tercantum pada AKM tersebut. Jadi siapa yang melakukan? Berarti ditekankan pada 10 mata pelajaran untuk menerapkan AKM tersebut. Komponen AKM 1, literasi. Literasi berkaitan dengan membaca, kontennya teks informasi, bisa teks sastra, terus proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi, penafsiran, dan integrasi pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kontennya bisa personal, sosial, budaya, atau saintifik. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Numerasi ini adalah menghubungkan antara pengetahuan dan kecakapan. Misalnya bilangan, aljabar, proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konten, ngadap, kenal, sosial, budaya, saintifik. Ini contoh-contoh soal IPA. Pada saat saya menerima contoh seperti ini, nanti bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Ini contoh soal AKM literasi membaca kelas 8 teks jenis informasi konteks IPA. Pada saat pelatihan yang memberi pelatihan adalah guru IPA, sehingga contoh-contohnya berkaitan dengan IPA. Berikutnya adalah contoh soal AKM literasi membaca juga. Ini contoh akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air. Ini contoh soal. Selanjutnya contoh soal juga. Nah, ini model-model pembelajaran yang paling tidak harus diketahui oleh Bapak Ibu untuk bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran. Contoh misalnya mantul. Mantul sebuah istilah yang menyatakan kepuasan atau rasa suka terhadap sesuatu yang dinilai baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Stadinsastre ini adalah berkaitan metode pada saat COVID-19. Itu contoh.
problem based learning, metode pengajaran yang berdirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks. Untuk para pelajar didik, belajar berpikir kritis dan keterampilan. Disciplinary learning, contextual learning, comparative learning. Itu adalah contoh-contoh model pembelajaran yang paling tidak harus disesuaikan pada kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Ini contoh kompetensi literasi membaca. Hanya sekilas saja. AKM tiap kelas berbeda. Menguasai konten. Konten ini berarti berkaitan dengan soal-soal atau apa itu konten yang ada di YouTube. Bisa ditampilkan ketika kita melakukan pembelajaran. Selanjutnya ini adalah contoh RPP yang berkaitan dengan itu profil pelajar Pancasila. AKM kelas, informasi kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa dengan strategi yang sesuai dengan kondisi murid, tugas atau pembelajaran yang diberikan juga sesuai dengan kondisi siswa. Terima kasih.